Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulurku semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat datang kembali di channel kita ini, tempat kita membahas rahasia-rahasia weton, ilmu kejawen, dan misteri-misteri kehidupan yang jarang terungkap. Pernah nggak sih, kamu ketemu seseorang yang omongannya tuh kayak manjur? Misalnya, dia bilang, tenang aja, kamu pasti lolos kerja. Beneran lolos. Atau, dia cuma nyeletuk, wah hati-hati di jalan, ternyata ada kejadian yang bikin kamu waspada. Bukan sulap, bukan sihir, tapi memang ada orang-orang yang dari lahir sudah membawa daya pengaruh yang luar biasa. Bahkan konon, mereka bisa memengaruhi atau mengendalikan arah hidup orang lain, baik secara sadar maupun tidak. Nah, di video ini kita akan membongkar 6 weton yang konon punya kemampuan itu. Siapakah mereka? Dan, apakah kamu termasuk salah satunya? Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan subscribe ya. Tulis juga sholawat di kolom komentar sebagai bentuk energi positif. Biar pembahasan kita hari ini membawa berkah dan manfaat untuk semua. Dalam perhitungan Jawa, setiap orang lahir dengan weton tertentu, gabungan antara hari dan pasaran, yang membentuk karakter, rezeki, jodoh, bahkan garis nasib. Tapi ada beberapa weton yang memiliki kelebihan khusus, yaitu kemampuan memengaruhi jalan hidup orang lain. Ini bukan berarti mereka bisa seenaknya mengatur takdir orang, tapi lebih kepada daya sugesti, wibawa alami, dan energi spiritual yang memancar dari dalam dirinya. Biasanya, kemampuan ini muncul tanpa mereka sadari. Ada yang memengaruhi lewat kata-kata, ada yang lewat tindakan, bahkan ada yang cukup dengan keberadaannya saja, sudah membuat orang di sekitarnya ikut terbawa arus. 1 weton Senin Kliwon Lur, sang pemegang kunci energi. Kalau Rabu Pahing memimpin dengan ketegasan dan Jumat Legi mempengaruhi lewat hati, Senin Kliwon punya cara yang lebih misterius, lewat energi batin dan tatapan mata. Banyak orang percaya, mereka yang lahir di weton ini membawa kekuatan pang aribawa, atau aura yang bisa menggetarkan hati orang lain. Pernahkah kamu merasa gugup hanya karena seseorang menatapmu lama? Atau sebaliknya, merasa tiba-tiba tenang saat seseorang memandangmu dengan senyum tipis? Nah, efek inilah yang sering muncul dari pemilik weton Senin Kliwon. Mereka tidak selalu bicara banyak, tapi kehadirannya saja sudah memengaruhi suasana. Secara perhitungan Jawa, Senin Kliwon memiliki neptu yang membawa unsur mistis dan spiritual tinggi. Mereka kerap mendapat firasat atau mimpi yang kemudian terbukti benar. Ketika mereka mengatakan sesuatu, seringkali itu terasa seperti ramalan, dan anehnya, banyak yang kejadian. Misalnya, seorang teman sedang galau mau menerima tawaran kerja di luar negeri atau tidak. Orang lain memberi saran biasa saja, tapi Senin Kliwon berkata pelan, kalau kamu berangkat, jalanmu akan panjang dan penuh rezeki. Tapi kalau tetap di sini, kamu akan cepat bosan. Ucapan sederhana ini bisa langsung memberi keyakinan, seolah ada restu alam di baliknya. Daya pengaruh Senin Kliwon juga terlihat ketika mereka marah atau kecewa. Energi negatif yang keluar bisa membuat orang lain merasa bersalah tanpa perlu kata-kata. Begitu pula sebaliknya, ketika mereka mendoakan atau mendukung, efeknya seperti memberi dorongan semesta pada orang tersebut. Namun, kekuatan ini adalah pedang bermata dua. Jika digunakan untuk niat buruk, dampaknya bisa merugikan orang lain dalam jangka panjang. Karena itu, Senin Kliwon biasanya diajarkan untuk menjaga ucapan dan pikiran, sebab energi mereka cepat terkirim pada orang yang menjadi fokusnya. Banyak cerita dari orang-orang yang merasa hidupnya berubah karena pertemuan singkat dengan pemilik weton ini. Entah itu berubah jadi lebih baik karena mendapat dorongan, atau sebaliknya, karena pernah membuat mereka kecewa. Intinya, Senin Kliwon adalah sosok yang pengaruhnya datang bukan dari kata-kata panjang, melainkan dari kekuatan batin yang sulit dijelaskan dengan logika. 2 weton Sabtu Pon Lur, Harisma diam yang mengarahkan tanpa perintah. Berbeda dengan Rabu Pahing yang memimpin di depan, atau Jumat Legi yang mempengaruhi lewat hati, Sabtu Pon punya cara unik. Mereka memimpin dengan diam. Tidak banyak bicara, tidak suka menonjolkan diri, tapi orang-orang justru mengamati dan meniru apa yang mereka lakukan. Mereka ini tipe orang yang cukup sekali memberi contoh, lalu orang lain akan ikut.
Bayangkan seorang ketua kelompok yang tidak banyak memberi instruksi, tapi tindakannya konsisten. Misalnya, di lingkungan kerja, Sabtu Pon datang tepat waktu, rapih, dan disiplin. Tanpa dia suruh, anggota tim lain ikut menyesuaikan. Ini adalah bentuk pengaruh yang sering tidak disadari, tapi sangat kuat. Secara perhitungan Jawa, Sabtu Pon membawa energi, pangrengga, daya tarik yang membuat orang ingin dekat atau meniru tanpa dipaksa. Mereka biasanya punya aura tenang, tapi dalam ketenangan itu tersimpan wibawa yang dalam. Orang-orang yang berada di sekitarnya sering merasa nyaman sekaligus segan. Ada cerita yang cukup sering terdengar, di sebuah desa, ada tokoh Sabtu Pon yang tidak pernah terlibat langsung dalam urusan politik desa. Tapi setiap kali ada pemilihan, siapapun yang mereka tunjuk secara halus atau hanya sekadar didatangi rumahnya, orang tersebut pasti menang. Tidak ada kampanye terbuka, hanya pengaruh yang mengalir diam-diam dari hubungan personal dan kepercayaan masyarakat. Pengaruh Sabtu Pon juga terasa dalam lingkup keluarga. Mereka biasanya menjadi penengah saat ada konflik, bukan dengan kata-kata panjang, tapi dengan menghadirkan ketenangan. Kadang, cukup dengan berkata singkat seperti, "Sudah, kita makan dulu." Suasana panas bisa reda. Inilah kekuatan mereka, membuat orang lain mengikuti arus yang mereka ciptakan. Namun, justru karena sifatnya yang diam, Sabtu Pon kadang diremehkan oleh orang yang belum mengenalnya. Mereka baru menyadari kekuatannya ketika sudah melihat efek dari pengaruhnya. Orang-orang yang terbiasa memandang hanya dari ucapan, akan terkejut saat tahu keputusan atau arah kelompok ternyata diam-diam dibentuk oleh sikap seorang Sabtu Pon. Kelebihan lain adalah kesabaran mereka. Sabtu Pon tidak terburu-buru dalam membuat keputusan. Mereka mengamati situasi, membaca gelagat orang, dan baru bertindak ketika yakin. Karena itu, keputusan mereka jarang salah, dan ini membuat orang-orang di sekitarnya semakin percaya untuk mengikuti arahan mereka, meski arahan itu hanya berbentuk tindakan, bukan kata-kata. Bagi Sabtu Pon, memengaruhi orang lain bukan berarti memaksakan kehendak, tapi menumbuhkan rasa percaya. Dan ketika rasa percaya itu tumbuh, arahan sekecil apapun akan diikuti tanpa pertanyaan. 3 Weton Kamis Wage Lur si ahli strategi yang mengubah jalan orang. Kamis Wage dikenal sebagai tipe pemikir. Mereka jarang mengambil keputusan secara spontan tanpa pertimbangan. Justru, kekuatan utama weton ini ada pada kemampuannya membaca situasi, menyusun strategi, dan memberi saran yang akurat. Bayangkan ada 2 orang yang ingin memulai usaha bersama. Semua orang di sekitar mereka memberikan dorongan seperti, "Ayo jalan saja, nanti juga berkembang." Tapi Kamis Wage berbeda. Mereka akan berkata, "Kamu boleh mulai sekarang, tapi pastikan modal cadangan ada, karena 3 bulan pertama penjualan biasanya sepi. Kalau mau aman, mulai setelah musim panen atau setelah tren naik." Saran ini mungkin terdengar biasa, tapi bagi yang mengikutinya, bisa menjadi penentu antara sukses atau gagal. Secara perhitungan Jawa, Kamis Wage memiliki perpaduan neptu yang memberi kecerdikan dalam melihat celah. Mereka seperti pemain catur yang selalu berpikir 3 langkah ke depan. Tidak heran, banyak orang yang datang meminta pandangan sebelum mengambil keputusan besar. Bahkan, ada yang percaya bahwa saran dari Kamis Wage bisa mengunci hasil yang akan datang. Pengaruh mereka bekerja lewat logika yang meyakinkan. Saat berbicara, Kamis Wage akan memaparkan alasan secara runtut, membuat orang yang awalnya ragu jadi merasa mantap. Misalnya, ketika seorang sahabat bingung antara pindah kerja atau bertahan, Kamis Wage akan memintanya mempertimbangkan gaji, jenjang karir, lokasi, hingga hubungan dengan rekan kerja. Setelah semua diuraikan, sahabat itu biasanya merasa terbuka matanya, dan segera tahu harus memilih apa. Namun, kemampuan ini bukan tanpa risiko. Karena pandangannya tajam, Kamis Wage juga bisa memengaruhi orang untuk mengambil langkah yang menguntungkan dirinya sendiri, jika mereka punya niat yang kurang baik. Untungnya, mayoritas Kamis Wage punya integritas tinggi dan lebih suka melihat orang lain berhasil karena arahannya. Ada kisah menarik dari seorang pengusaha yang sukses besar, karena mengikuti nasihat Kamis Wage. Awalnya, dia mau membuka toko di lokasi yang ramai. Tapi Kamis Wage menyarankan lokasi yang lebih sepi namun dekat dengan jalur logistik, sehingga biaya distribusi lebih murah. Awalnya terlihat aneh, tapi beberapa tahun kemudian,
lokasi itu berkembang pesat, dan tokonya menjadi salah satu yang paling laris. Pemiliknya selalu berkata, "Kalau bukan karena saran itu, saya mungkin bangkrut di tahun pertama." Pengaruh Kamis Wage juga kuat dalam keluarga. Mereka sering menjadi kepala penasihat yang dimintai pendapat sebelum mengambil keputusan besar, mulai dari urusan pernikahan, pembelian tanah, sampai investasi. Dan menariknya, keputusan yang mengikuti arahan mereka biasanya jarang meleset. Singkatnya, Kamis Wage adalah otak di balik banyak kesuksesan orang lain. Mereka memengaruhi bukan dengan kekuatan kata-kata manis, tapi dengan perhitungan matang yang membuat orang merasa aman dan yakin untuk melangkah. 4 Weton Rabu Pahing Lur, pemimpin yang menentukan arah. Orang dengan weton Rabu Pahing sering dibilang terlahir untuk memimpin. Bukan berarti mereka selalu duduk di kursi jabatan tinggi, tapi dalam kelompok kecil sekalipun, mereka biasanya yang mengarahkan. Ada aura tegas yang terpancar dari cara bicara, tatapan mata, bahkan dari postur tubuhnya. Misalnya, ketika teman-temannya ragu mau ambil peluang kerja di kota lain, Rabu Pahing dengan santainya bilang, "Kalau kamu mau maju, ambil saja. Kesempatan gak datang 2 kali." Anehnya, kalimat sederhana itu sering jadi pemicu keputusan besar. Mereka punya perpaduan antara logika yang kuat dan intuisi yang tajam. Kalau melihat peluang, mereka bisa menimbang untung rugi dengan cepat, tapi tetap mempertimbangkan rasa atau tanda-tanda yang mereka rasakan. Karena itu, arahan mereka jarang meleset. Konon, menurut hitungan Jawa, Neptu Rabu Pahing membawa energi, pangarep, atau yang di depan. Artinya, mereka punya bakat alami untuk berada di garis depan, menjadi pengambil keputusan, dan secara tidak langsung menentukan arah nasib orang yang ikut di belakangnya. Namun, di balik semua itu, ada satu sisi yang sering bikin orang salah paham. Karena tegas dan yakin, kadang Rabu Pahing dianggap keras kepala atau memaksa. Padahal, yang mereka lakukan biasanya demi kebaikan bersama. Mereka tipe orang yang kalau sudah melihat jalan yang benar, akan berusaha menarik orang lain ikut ke jalur tersebut. Seperti nahoda kapal, mereka merasa bertanggung jawab memastikan semua penumpangnya sampai tujuan dengan selamat, meski kadang harus memerintahkan putar haluan di tengah badai. Rabu Pahing juga punya daya sugesti yang kuat. Bukan dalam arti hipnosis mistis, tapi lebih kewibawa alami yang membuat orang percaya. Bahkan orang yang awalnya menolak bisa berubah pikiran setelah mendengar alasan mereka. Kalau berada di lingkungan kerja, biasanya mereka adalah orang yang kata-katanya diperhitungkan. Kalau berada di lingkaran keluarga, pendapatnya sering menjadi penentu akhir. Singkatnya, pemilik weton Rabu Pahing ini seperti kompas hidup bagi orang-orang di sekitarnya. Arahan mereka sering jadi penentu jalan, dan dalam banyak kasus, ikut membentuk nasib orang yang mendengarkannya. 5 Weton Jumat Legi Lur, sang penenang yang mempengaruhi lewat hati. Pemilik weton Jumat Legi sering disebut sebagai pembisik hati, karena pengaruhnya bukan datang dari ketegasan atau kekuatan fisik, melainkan dari kelembutan dan ketulusan dalam berbicara. Mereka ini tipe orang yang kalau menasihati, rasanya seperti dipeluk, meskipun hanya lewat kata-kata. Coba bayangkan situasi seperti ini. Seorang teman sedang bimbang, mau lanjut kuliah atau kerja. Semua orang memberi saran dengan nada memaksa, membuat dia tambah bingung. Tapi ketika Jumat Legi bicara, nadanya tenang, penuh empati, dan seperti benar-benar mengerti isi hati lawan bicaranya. Kalimat yang keluar pun bukan, "Kamu harus ini atau itu," melainkan, "Aku rasa kamu akan lebih bahagia kalau ambil jalur yang memang sesuai mimpimu. Kerja bisa sambil kuliah, kuliah pun bisa sambil kerja. Pilih yang bikin kamu tenang." Ajaibnya, kata-kata seperti ini bisa memberi keberanian luar biasa kepada orang yang mendengarnya. Secara perhitungan Neptu, Jumat Legi membawa energi keseimbangan dan harmoni. Mereka punya daya tarik sosial yang tinggi, mudah bergaul dengan siapa saja, dan selalu meninggalkan kesan hangat. Karena sifat inilah, orang-orang sering secara sukarela mengikuti saran atau pandangan mereka, tanpa merasa dipaksa. Kemampuan memengaruhi orang lain yang dimiliki Jumat Legi biasanya berjalan halus dan bertahap. Mereka bukan tipe yang memberi perintah langsung, tetapi lebih seperti menanam benih gagasan di hati seseorang. Benih itu lalu tumbuh menjadi keyakinan, dan tanpa sadar, orang tersebut mulai menjalankan ide yang awalnya diberikan oleh Jumat Legi.
Selain itu, Jumat Legi memiliki kepekaan yang luar biasa terhadap perasaan orang lain. Mereka bisa merasakan kalau ada yang sedang tertekan, marah, atau sedih, bahkan sebelum orang itu menunjukkan tanda-tandanya. Inilah yang membuat nasihat mereka selalu tepat waktu. Dan karena nasihat tersebut diberikan di saat yang tepat, efeknya bisa mengubah arah hidup seseorang. Namun, ada sisi lain yang harus diwaspadai. Karena pengaruhnya sangat kuat secara emosional, jika Jumat Legi salah mengarahkan, dampaknya bisa sama besar dengan ketika mereka memberi dorongan positif. Itu sebabnya, pemilik weton ini biasanya merasa punya beban moral untuk menggunakan pengaruhnya dengan hati-hati. Bagi mereka, membantu orang menemukan jalan hidup yang membuatnya bahagia adalah kebahagiaan tersendiri. Tak heran, banyak yang menilai Jumat Legi sebagai penolong tak terlihat, orang yang tak memaksa, tapi diam-diam menjadi alasan di balik keputusan besar banyak orang. 6 weton Selasa Pon Lur, magnet kehidupan yang menggerakkan orang tanpa sadar. Pemilik weton Selasa Pon sering digambarkan seperti magnet manusia. Mereka tidak selalu yang paling pintar, paling berwibawa, atau paling kaya di lingkungannya, tapi entah bagaimana, orang-orang betah berada di dekat mereka. Kepribadian hangat dan mudah bergaul membuat Selasa Pon memiliki jaringan pertemanan yang luas. Kekuatan utama mereka adalah pengaruh lewat kedekatan emosional. Selasa Pon tidak langsung menyuruh atau memerintah orang, tapi melalui interaksi sehari-hari yang menyenangkan. Perlahan-lahan, tanpa disadari, orang mulai terinspirasi dan mengambil langkah mengikuti cara berpikir atau gaya hidup mereka. Misalnya, di sebuah lingkungan kerja, ada seorang Selasa Pon yang rajin membaca buku pengembangan diri. Dia tidak pernah menggurui atau memaksa orang untuk ikut membaca. Tapi karena sering menceritakan hal-hal menarik dari buku yang dibacanya sambil bercanda, beberapa rekan kerja jadi penasaran dan ikut membaca. Dalam beberapa bulan, budaya membaca mulai menyebar di kantor itu. Itulah contoh nyata pengaruh Selasa Pon. Perlahan, tapi mengubah banyak orang. Secara perhitungan Jawa, Selasa Pon memiliki neptu yang membawa unsur sosial dan kreativitas tinggi. Mereka mudah diterima di berbagai kalangan, dari yang sederhana hingga yang berpengaruh. Kepribadian ini membuat mereka sering dijadikan penghubung atau jembatan antara pihak-pihak yang berbeda. Ketika Selasa Pon memuji atau mendukung seseorang, efeknya bisa seperti memberikan energi baru. Sebaliknya, jika mereka kecewa, orang bisa merasa kehilangan support system yang penting. Ada kisah menarik tentang seorang pemuda yang ragu melanjutkan usahanya karena sempat rugi. Dia bercerita kepada seorang teman yang ternyata lahir di weton Selasa Pon. Temannya hanya berkata santai, "Kamu tuh punya potensi besar. Coba kasih usaha ini 1 tahun lagi. Aku yakin kamu bisa." Tidak ada nasihat rumit. Tapi karena kedekatan mereka, kalimat itu seperti suntikan semangat. Pemuda itu akhirnya bertahan, dan setahun kemudian usahanya sukses besar. Pengaruh Selasa Pon juga bekerja dalam lingkup keluarga. Mereka sering menjadi perekat yang menjaga hubungan harmonis antara anggota keluarga. Jika ada perselisihan, Selasa Pon bisa masuk dengan cara bercanda atau mengubah suasana menjadi lebih santai. Dan ketika keluarga merasa nyaman, biasanya mereka lebih mudah menerima masukan atau keputusan bersama. Namun, kelebihan ini juga bisa menjadi bumerang. Karena mudah dekat dengan siapa saja, Selasa Pon kadang dimanfaatkan orang yang hanya ingin mengambil keuntungan. Tapi justru disinilah kekuatan lain mereka, intuisi sosial. Mereka cepat merasa jika ada orang yang tidak tulus, meski tetap menjaga hubungan baik. Singkatnya, Selasa Pon memengaruhi orang lain bukan dengan perintah atau strategi rumit, melainkan dengan menjadi pribadi yang menyenangkan dan menginspirasi. Mereka adalah penggerak yang membuat orang di sekitarnya berani melangkah, meski awalnya ragu. Dulur semua, setelah kita membahas 6 weton yang konon punya kemampuan mengendalikan nasib orang lain, ada satu hal penting yang perlu kita garis bawahi. Kemampuan ini bukanlah izin untuk menguasai atau memaksa orang lain mengikuti kehendak kita. Justru, semakin besar pengaruh yang kita miliki, semakin besar pula tanggung jawab yang harus kita emban. Rabu Pahing dengan ketegasannya, Jumat Legi dengan kelembutannya, Senin Kliwon dengan energi batinnya, Sabtu Pon dengan harisma diamnya, Kamis Wage dengan strategi matangnya, dan Selasa Pon dengan magnet sosialnya. Semuanya punya satu kesamaan.
mereka bisa menjadi penentu arah hidup orang di sekitarnya. Tapi, pengaruh itu hanya akan menjadi berkah jika digunakan untuk kebaikan. Ibarat memegang kemudi kapal, kita bisa saja memutar haluan dan membuat semua penumpang mengikuti. Tapi tujuan sejati dari kemudi bukanlah sekadar berputar-putar di lautan, melainkan memastikan semua orang sampai ke dermaga yang aman. Sama seperti pengaruh yang kita miliki, harus membawa orang ke arah yang lebih baik, bukan sebaliknya. Dalam ajaran Jawa, ada pepatah yang berbunyi, "Sapa nandur, bakal ngunduh, siapa yang menanam, dialah yang akan menuai." Kalau kita menanam pengaruh dengan niat tulus, membantu orang lain mengambil keputusan terbaik, maka suatu saat energi itu akan kembali kepada kita dalam bentuk pertolongan, dukungan, dan rezeki yang tidak terduga. Tapi, kalau pengaruh itu digunakan untuk menjerumuskan, cepat atau lambat, dampak buruknya akan berbalik. Alam punya caranya sendiri untuk menyeimbangkan. Jadi, kalau kamu merasa punya salah satu weton yang kita bahas hari ini, atau bahkan punya daya pengaruh yang kuat meski tidak termasuk di daftar ini, gunakanlah itu sebagai sarana untuk menyalakan lilin dalam kegelapan hidup orang lain. Jadilah sumber cahaya yang menuntun, bukan api yang membakar. Karena pada akhirnya, yang membuat hidup ini berarti bukan seberapa banyak orang yang kita kendalikan, tapi seberapa banyak orang yang hidupnya menjadi lebih baik karena pernah bertemu kita. Kalau menurut kamu, weton mana yang paling cocok dengan kepribadianmu? Atau mungkin kamu pernah bertemu orang yang pengaruhnya begitu besar di hidupmu? Ceritakan di kolom komentar, siapa tahu bisa jadi pelajaran bagi yang lain. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kita bisa terus berbagi kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.